tunggu dulu. Nih PHD-nya kan podcast hanya di sini. Sekarang ganti. Podcast hiburan drakor. Coba Pak Kim, Pancasila gitu. Oh gitu. Waduh, tiba-tiba langsung ujian. Udah sila pertama aja dulu mulai. Iya. Tiba-tiba suruh langsung ya. Iya, biar yakin masyarakat, ya kan? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi kita bersama PHD 4K, kreatif, konsisten, apa lagi Bang? Kreatif, kritis, konsisten, Kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Ada bersama kritisnya. Bang Pumpida. Weh, mantap. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah baik, Ziza. Dan Nah. kita masih ada di Malakato. Malakatos di Selalu Jalan di sini. Juanda. Enak banget Iya. toastnya. Nah ini Iya. hari ini kita spesial banget. Kita kedatangan Tapi Bapak. tunggu dulu, nih PHD-nya kan podcast hanya di sini. Sekarang ganti. Podcast hiburan drakor. Oh, kenapa drakor? Kan drakor tau apa drakor? Drama Drama Korea. Korea. Kita Karena ketemu aja ya. kita sekarang punya tamu dari orang Indonesia sih sebetulnya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Chongsung Pak Kim. Kim. Wah, Pak Kim. Kok nggak dijawab annyeonghaseyo juga? Annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo Biar juga. kelihatan. Kalau dilihat dari namanya Chongsung Kim. Jawa Barat sekali ya. Oh, bukan ya? Kim itu paling banyak ya marga di Korea namanya Kim ya. Iya, ya? betul. Mungkin menurut saya 20 juta orang ada kali. 20 juta orang Iya, Kim. iya. Berarti Iya. kalau apa namanya di Jakarta namanya Kim semua berarti yang milih Kim banyak juga ya. Pak Kim ceritain dulu dong tentang dirinya Pak Kim nih gimana sih? Kok bisa sih terpikir untuk nyalek? Tapi orang Korea asli kan lahir di Korea. Lahir Korea. Besar di Korea. Besar di Korea. Tapi kemudian masuk warga negara Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang nyalek untuk anggota legislatif pusat Dapilnya? DPR RI kan? Iya, betul. Dapilnya di mana? Tapi TKI Jakarta 2. Jakarta 2 Iya. itu Pusat, pusat. selatan, sama luar negeri. Jakarta Pusat. Luar biasa. Oke, selatan. Iya, iya. Kalau kita lihat nih Tunggu balihonya. dulu. Oh ya. Bener warga negara Indonesia. Ntar mau nanya itu sih naturalisasi. Oh. Punya Bener ya? pemain bola bagaimana? Iya. Hafal Pancasila nggak? Oh, hafal. Bisa dites ya, bisa dites. Coba Pak Kim, Pancasila gitu. Oh gitu. Waduh, tiba-tiba langsung ujian. Udah sila pertama aja dulu Iya. mulai. Iya. Tiba-tiba suruh langsung ya. Iya, biar Iya. yakin masyarakat, Iya. ya kan? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Iya. Keadilan, apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan, adil dan beradab. Tuh. Persatuan Indonesia, kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, Perwakilan. perwakilan. Ya. Dan terakhirnya, Baru. paling penting nih. keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Rakyat Lumayan, Indonesia. mantap. Keren, Berarti keren. nggak usah diragukan lagi kan, gitu kan, gitu. Bang, balihonya Bang tanyain Bang Nah, apa? Banyak ini. banget itu baliho, Masya Allah. Waduh. Sampai ada di ring 1 sini, Mabes Ade. Iya. Itu nggak takut nggak sekalian lempang ke Istana Merdeka. Gimana ceritanya kok tiba-tiba mau nyalek, balihonya di mana-mana. Banyak orang nanya-nanya ini siapa? Dan karena saya juga punya latar belakang Golkar, banyak yang nanya ke saya gitu kan. Itu siapa sih? Saya juga ternyata kan belum ikutan lagi ke Golkar kan. Makanya saya ingin tahu gitu. Gimana sih ceritanya bisa masuk Golkar dan kemudian mau nyalek itu? Iya. Selamat siang teman-teman semuanya. Nama saya Chongsung Kim. Iya. Saya lahir di Korea, besar di Korea, dan sampai saya selesai muamil sebagai perwira di penjaga perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Saya selesai di situ juga tugasnya. Habis itu saya pindah ke Indonesia. Tujuan pindah ke Indonesia adalah rencana mau investasi. Oke. Bidang usahanya bidang usaha garmen. Garmen ya? Iya, sambil jalan usaha itu, saya ingin mau tahu mendalamin Indonesia. Maka saya coba daftar ke
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya. Maka ujiannya lolos, saya belajar belajar hukum di Universitas Indonesia S1 dan S2-nya tetap di FHUI juga. Habis itu saya lolos ujian advokat Indonesia. Dan, Pradi ya? Iya, Pradi. Pradi. Saya buka law firm Indo Yang Partners. Iya. Dan- Jadi sekarang jadi lawyer. Ya, saya profesi sekarang sebagai advokat, ya singkat itu lawyer, gitu. Dan sampai sekarang dan sambil jalan ini, saya merasa sudah jadi dalam bagian Indonesia. Gitu. Iya, Jadi selama ini saya banyak dapat privilege Ya, dari betul. negara Indonesia ini. Iya. Maka saya juga mau lakukan sesuatu untuk Waduh, negara Indonesia. luar Jatuh cinta biasa. sama Indonesia, keren. Maka saya Nah, sebelumnya saya coba melalui teman-teman pejabat atau perwakilan, tapi saran saya dan ide saya tidak tembus. Gitu. Maka saya pikir ya saya harus coba maju ya sebagai perwakilan perwakilan dari rakyat, dan apa yang mereka inginkan itu saya harus sampaikan ke dalam DPR RI. Itulah saya coba maju. Oke. jadi langsung ya. Langsung ingin User yang langsung terjun untuk ke ruang kebijakan ya nanti ya. Supaya pengalaman saya dan ide saya bisa bermanfaat oleh rakyat. ya. Tuh. Pak Kim kan pernah tinggal di Korea. Sekarang tinggal di Indonesia, sudah jadi warga negara Indonesia. Apa sih yang membedakan kultur ya? Kultur antara orang Korea dengan orang Indonesia. Ada nggak sesuatu yang Pak Kim ingin bawa untuk kemudian bisa ya dalam tanda petik meningkatkan basis kultur yang baik ini menjadi lebih baik? Iya. Perbedaan kultur itu utamanya kalau kultur sosial, orang Indonesia sangat ramah ya. sangat baik, ya, dan pokoknya ya ketemu siapapun juga, Welcome ya, hangat. Ya penerimanya dengan hangat begitu. Tapi kalau seperti yang dia di drakornya, orang Korea itu terutama itu sangat tegas dalam hidup juga tegang. Contoh di mana-mana sampai jalan juga cepat. Iya betul. Tangga juga lari. Bahkan escalatnya juga satu baris berdiri, tapi satu barisnya naik. Oh jangan sedih, di Indonesia apalagi di Jakarta bisa nongkrong di tangga sambil ngerokok. Jadi beda sekali ya. Orang Korea itu sangat kejar waktu dan target. Disiplin ya. Betul. Ya. Kalau yang kita di Indonesia agak-agak jam karet. Bahkan bisa buka dagangan itu. Kalau yang kita bisa bawa dari Korea adalah yang seperti barusan yang Bu Cicik bicara yang disiplin, ketertiban ya. Ya, terutama laki-laki karena mereka kebanyakan sudah lolos wamil. Bahkan sekarang Jungkook juga lagi dah menjalankan tugas wamilnya. Iya betul. Even mereka sudah jadi world star, tapi tetap aja tidak ada ampunnya. Tidak ada kecuali. Jadi mereka juga harus jalan. Jadi, itu dapat pangkat nggak sih kalau wamil di sana? Pangkatnya mereka soldier. Ya, soldier mereka ya karis 1, karis 2, karis 3, karis 4. Udah karis 4 baru dan udah sampai 20 bulan, ya udah selesai. Dulu zaman saya saat yang pantas umur wamil masih 30 bulan. Sekarang sudah pangkas 10 bulan menjadi 20 bulan begitu. Jadi mereka bukan di sini. Iya. Di sini. Iya, 1 2 3 4 begitu. Dan sampai nanti sersan juga sama itu. Kalau hanya perwira mereka ya taruhnya di sini begitu. Ya. Luar biasa nih. Jadi kita bisa bawa dari Korea itu pertama disiplin. Terus ya, disiplin itu karena sangat penting. Betul. Kedua, mereka berada dimanapun juga, kalau dapat perintah harus tetap laksanakan dan selesai. Gitu. Ya, jadi tanggung jawab itu sangat tinggi. Iya. Mungkin
sementara kita bisa bawa ya itu saja dulu, mungkin Indonesia bisa lebih ya bisa maju juga begitu. Pak Kim, ini kan Indonesia ini ya ini bukan pendapat saya saja, tapi kita bisa ngerasain. Kan kita nih kulturnya agak korup ya. Iya. Kita sih jujur aja nih dalam hal ini kita malu sebetulnya. Tapi ini praktek korupsi itu agak sangat-sangat udah berat sekali ya. KPK sekeras apapun juga nggak jera-jera gitu. Ada aja lolos ya. Aduh pokoknya. Nah ini kalau di sana kan, kalau di Jepang kan orang ketahuan korupsi langsung bunuh diri ya. Kalau di Korea kayak gimana tuh? Apakah lebih tertib atau lebih sebenarnya sama aja prakteknya atau seperti apa? Kan Komitmen Pak Kim ini berantas sekarang lawyer ya. korupsinya gimana? Jadi bisa diceritakan nggak? Iya, Nah iya. ini akan mau dibawa ke sini nggak kalau memang itu lebih baik? Mungkin Abang Pompina sudah pernah lihat atau tidak? Berapa presiden Korea Kena. masuk penjara kan? Betul. Itu. Iya, Ya, iya. jadi sudah 4 presiden Betul. Korea sudah mantan 4 presiden Korea sudah masuk penjara. Betul. Betul. Kenapa? Korupsi. Betul. Begitu. Jadi ada kesalahan korupsi, ada yang kesalahan yang politik ada, tapi kebanyakannya korupsi. Betul. Betul. Jadi korupsi itu tidak ada ampunnya bagi rakyat Korea, siapapun juga, walaupun dia mantan presiden pun juga. Ada juga ayah sebagai presiden sekarang masih dalam kuasain pemerintahan, tapi anaknya juga masuk penjara Oh. 2 kali. Mantan presiden, Dia masih berkuasa, Iya. anaknya masuk penjara karena ya karena korupsi. korupsi juga. Iya. Anaknya menjabat, Anaknya tidak Tidak. menjabat, tapi dia main lah dengan bisnis, kekuasaan ya. gitu ya. tapi dia ya Oh. janji sesuatu dengan urusan ya pelanggaran berat, Iya, ya undang-undang korupsinya. Kalau di sini jadi ketua partai sama jadi cawapres gitu kan, beda. Nggak ini bercanda Pak Kim. Terus nggak ada. bisa ke Partai Golkar tuh gimana Nah, itu ceritanya? gimana? Kenapa tuh? Golkar? Oh, kenapa Golkar? Kenapa nggak partai Karena sama-sama warna-warna UI lain? kan, lulusan UI kuning masuk Ini apa Golkar. sama alma Enggak, mater? enggak juga ya. Iya, kebetulan aja mungkin warna ya jas UI sama mungkin warna ya, partai Golkarnya Golkar sama. kuning, tapi bukan maksudnya itu. Bukan ya. Iya, karena saya lihat partai Golkar itu keunggulannya partai sangat terbuka. Ya. Itu dibanding partai yang lain. Hmm. Jadi siapapun juga kader partai Golkar dia kerja keras Betul. dan dia sudah terbukti, teruji, berarti dia bisa naik sebagai calon pimpinan partai. Iya. Ya, saya sudah sering lihat gitu. Dan apalagi ya bisa terima seperti saya generasi 1 lahir di luar negeri, tapi saya bisa terima itu berarti sudah teruji juga partai terbuka begitu. Betul. Ya itu. Kedua, setiap kali saya pertemuan orang bakal teman dekat atau baru dalam meeting, saya coba tanya, kalau Anda mau masuk partai pilih yang mana begitu. Kebanyakan bicaranya ya partai Golkar lah. Kenapa? Saya tanya, saya memang dari kecil saya lihat orang tua saya pakai baju kuning katanya. Kakek saya baju kuning. Jadi Dulu saya gede soalnya ya, Golkar saya ya. darahnya ya darah Golkar katanya. Tapi kebetulan ketemu beberapa orang hampir jawabannya mirip. Oh, berarti saya anggap Partai Golkar ini sangat disayangin oleh rakyat. Tuh. Dan sangat didukung oleh rakyat juga. Ya kalau memang ada partai begitu ya saya harus masuk ke partai itulah. Itu. Ya. Jadi Pak Kim ini serius maju ya? Ya. Maksudnya pengen Ya menang kan? baliho segitu banyak masa iya makanya. kagak serius lu. Nah, itu baliho itu nggak ada yang berani tuh di LRT itu tadinya tuh. Nah, Pak Kim kok tiba-tiba langsung berani dan besar-besar di LRT. Kepikirannya gimana sebenarnya ceritanya? Apa emang misinya transportasi mungkin? Yang mau diangkat atau gimana? Atau emang yang punya LRT temennya? Jadi ya saya kan betul-betul minoritas ya. Dari minoritas gitu. Jadi bagaimana masyarakat kenal sama saya. Gitu. Jadi
awalnya saya tidak mau pasang begitu, tapi semua tim saya bilangnya harus perlu balionya. Iya, iya, iya. Pas saat saya mau pasang balio, ternyata sudah dipasang semua. Udah penuh. Jadi kebelakangan Tinggal soalnya. milih mau yang di pohon apa yang di Ya, pagar. pinggir jalan kiri kanan sudah semuanya Iya, iya. penuh dan Iya. tidak ada space kosongnya. Waduh. Gitu. Jadi saya pikir kalau begitu ya di mana lagi? Tuh, di setiap tiang-tiang LRT, Iya. LRT itu milik siapa? Katanya yang milik DKI. Ya, kalau begitu kan milik publik begitu. Betul. Ya boleh gunakan Iya. menurut saya. Ya udah kalau begitu kita pasang aja. Kalau memang tidak ada tempat di situ, yang penting bukan private kan? Iya, iya, bukan Ya, tempat kalau betul. private property kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Harus izin dan- dulu. Kalau izin Iya, boleh. dan pemerintahan yang langsung duduk di kantor juga nggak boleh. Ini kan cuma hanya betul. pilar atau tiang. Hmm. Maka saya boleh ya udah kita pasang di situ. Oh. Dan menurut saya balio itu kan hanya orang yang sudah lewat jalan dengan kecepatan mungkin minimum 30, 40, 50, Betul. 60 km per jam. Ya. Berarti kalau semua informasi masuk ke balio, belum tentu orang berhenti baca Iya, iya, foto, nggak Betul, mungkin begitu. Iya, iya. Akhirnya Maka- digedein Ya, sekali. maka saya pikir yang paling pentingnya ya nama, Hmm. nomor urut, Hmm. dan apa yang saya sampaikan dengan singkat. Iya, iya, iya. Itu. Ya, maka saya pikir ya udah itu aja. Saya Harapan sebagai baru ya saya baca. Ya, saya sebagai Harapan baru. minoritas dengan yang baru pendatang Hmm. ke dalam politik ini, maka saya memang wajah baru. Ya, Wajah baru ya membawa semangat baru. betul, semangat baru. Ya, dengan semangat ini mau apain? Gerakan baru. Iya, iya, iya. Ya, untuk apa? Untuk rakyat. Iya, iya. Karena tapilnya saya di Jakarta, untuk Jakarta. Iya, iya. Dan akhirnya tujuannya apa? Untuk Indonesia maju. Hmm. Ya itulah kami bikin story-nya. Iya, iya. Dari 1 sampai 6. Wah. Dengan ya kaya juga beda. Ah. Ya, kami slogan juga beda begitu. Apa tuh slogannya? Tadi wajah baru, Aha. keduanya semangat Semangat baru, baru. Semangat ketiga gerakan baru, Gerakan baru. keempat untuk rakyat, Untuk rakyat. kelima untuk Jakarta, Ah. keenam untuk Indonesia maju. Oh. Tapi tadi kita dikasih kartu namanya, ada slogan K-pop. K-pop. Ya. Lalu ada salah Betul. satu visinya juga, Ya. katanya ada 200 pelajar yang akan diberangkatkan ke Korea. Iya, Itu beneran? oh benar begitu. Oh, itu Kenapa? Hebat loh. Ya, kenapa? Di sekolah kan Ya, atau diberangkatkan? seperti Abang dan Mbak tahu, Ah. biaya kuliah di sini cukup mahal. Ya. Dan sekarang betul. lagi jadi isu kan, Betul, pinjol. Betul. Betul. Gitu. Ini tingkat yang universitas di papan atas. Mhm. Tapi mereka pun juga ya pinjol. Sedang berarti biaya yang ini kuliah ini dibanding swasta sangat lebih rendah. Hmm. Tapi karena orang tuanya keterbatasan kemampuan ekonomi, ya mau tidak mau harus mereka pinjam. Kan begitu. Jadi kenapa saya bawa gagasan itu? Ya, karena memang setiap kali saya datang ke sosialisasi ke tapil saya, kebanyakan orang tua bicaranya saya sangat kenapa kesulitan Anak. keuangan. Oh iya. Saya sangat khawatir masa depan anak saya. Betul, betul, betul. Karena kemarin coba ambil beasiswa gagal juga. Hmm. Jadi sekarang dia cuma hanya nunggu hasil dagang saya, Iya, iya. cuman pengangguran Iya, iya. gitu. Jadi saya tanya gimana sekolahnya dulu SMA-nya, oh bagus dia ranking begitu bilangnya. Tapi karena ya saya lah kurang mampu, nggak bisa anak maju. Ya kembali lagi biaya sekolah Korea lebih murah daripada Indonesia umumnya. Kedua, tenaga, value, nilai tenaga di Korea itu Tinggi. lebih tinggi daripada Indonesia. Betul. Sampai 4 atau 5 kali. Iya, Kita iya. sering bicara UMR atau Betul, UMR, betul. Bisa iya, Ya, iya. UMP itu di sana lebih tinggi. Iya, Maka anak-anak yang pintar kalau kita bawa ke Korea, dia sambil kerja, sambil bisa belajar. Karena pemerintah Korea kasih izinnya per minggu 25 jam. Oh. Jadi
Kalau pintar, Iya. nilainya bagus, tambah bonus 5 jam, 30 jam. Oh. Jadi dia hasil kerja keringat dia bisa bisa bayar kuliah. untuk ini. fee sekolah, Iya. bisa bayar biaya Itu asrama. kerja macam apa itu kalau kayak gitu? Kerja seperti apa? Kerja dari nanti sekolah, kampus mereka menyambungkan ke swasta atau di dalam kampus atau dekat kampus seperti itu. Seperti sekolah keterampilan nggak? Bagus sekolah. Oh, Iya, iya. iya. Tuh. Itu universitas ya levelnya? Universitas. Iya. Luar biasa ya. Kalau Korea udah universitas tanah saja udah kampusnya udah luar biasa, Iya, besar iya. sekali. Enggak Iya, seperti yang di sini. Betul, Di sini betul. kan hanya tingkat gedung aja juga cuma duku saja juga panggilnya sudah universitas ini. begitu kan. Nah, di sana nggak berarti bisa. orang Jakarta Selatan yang jaksel Nah, banget, Jaksel, Jakpus, sama luar Jakpus negeri, sama luar negeri. silahkan. Nah, Iya. luar negeri itu nanti ada dukungan nggak dari Korea? Jadi kan mungkin Pak Kim punya teman-teman Korea yang mempekerjakan orang-orang Indonesia di sana, yang TKI itu. Wah, pilih Kim Jong Sun gitu kan. Iya. Saya Pakai jaringan itu nggak gitu ya, maksudnya? saya mempersilahkan semua sukarela aja begitu. Saya tidak begitu aktif untuk mendapat suara. Oh. Gitu. Yang penting ya saya seperti begini, ya apa adanya, seperti ini. Kalau berkenan, ya silakan pilih begitu aja. Saya tidak karena saya datang dari Korea Selatan, saya sengaja kampanye ke Korea Selatan, saya enggak. Cuman datang pun juga saya bulan Oktober saya cuman kebetulan datang ke pertemuan ibu saya. Saya ya ketemu teman-teman, saya bicara sebentar itu saja. Wah. Jadi saya enggak fokus tuh untuk Korea Selatan supaya mereka dukung saya. Iya, begitu. iya. Mereka pasti punya mata menilai sendiri-sendiri. Iya, Kalau iya. berkenan ya dukung saya begitu. Oke. Tapi udah sempat ada pertemuan di sana dengan teman-teman TKI di Korea? Belum sempat. Oh, cuman saya bertemu satu orang saja. Oh, ketemu Ya, satu kebetulan orang. beliau itu sebagai asisten dosen di Korea. Oh. Kebetulan saya datang ke sekolah itu Sekolahnya, ya dengan urusan yang program ini saya cuma bicara sebentar. Dan banyak sekarang memang mahasiswa Indonesia yang sekolah di Korea ya, rata-rata ngambil yang fashion, apalagi sekarang udah K-popers itu Iya. banyak banget. Ya, betul. Jadi dapat sarjana, gelar sarjana dapat ya. Terus kemudian bisa joget-joget gitu kan. Dan saya sempat dengar ya, jadi waktu itu istilah K-pop itu Korea itu kan merajalela sedunia itu kan. Yang tadinya nggak kenal Blackpink jadi kenal. Ya, itu ya. Korea mempersiapkan riset untuk K-pop itu 20 tahun Oh ya? untuk melakukan perubahan budaya. Jadi langsung tuh dia invasi. Keren sih. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa kayak gitu. Tenang, udah ada opa-opa masuk. Iya. Iya. Pak Kim tapi ngomong tahu K-pop? Maksudnya lagunya BTS gitu, Blackpink. BTS PLN. BTS ya, beda. Oh, BTS ada kasus ya. Kasus bukan PLN. Apa? Ada ya itu lah. Ada kasus tuh, ada kasus. Kominfo. Ya, karena beda generasi, Iya. saya mengikutnya susah untuk nyanyinya begitu. Ya, walaupun Jungkook itu dia ragunya Seven kan. Seven. Kebetulan saya juga Oh iya, nomornya Seven ya. nomor urutannya Seven begitu. Oh. Tapi itu juga hanya bisanya Monday, Tuesday, Wednesday. Itu juga sangat logatnya cepat. Iya. Jadi susah ikut begitu kan. Iya, Logat iya. kita kan udah kaku. Betul. Jadi jadi hanya di bagian itu saya coba ikut juga nggak gampang. Harus perlu latih dengan yang benar begitu. Berarti nanti di legislatif mau ke mana tuh? Ke hukum, kayak komisi 3A ya? atau Kira-kira ya? apa yang tenaga kerja? Iya, Atau pendidikan, isu pendidikan? Saya profesinya memang advokat. Iya. Tapi saya ikut aja perintah dari partainya Partai, apa. Begitu. Ya udah saya ikut. Pak Kim biasanya kalau nanti terpilih dilantik di DPR itu ditanya sama ketua fraksi itu mau milih nggak apa-apa nanti pasti yang paling banyak tuh yang istilahnya yang mata air ya jadi komisi-komisi mata air ada yang komisi air mata kayak saya dulu dapatnya komisi air mata itu jadi Komisi berapa sih dulu? jadi kalau mata air itu mengalir tuh pokoknya banyak urusan duit dan lain-lain gitu. Kalau air mata ini cerita kesedihan komisi 9 jadi orang curhat tentang masalah TKI tentang masalah PHK dan lain-lain tentang masalah pokoknya yang sedih-sedih Komisi aja umat. lah.
Komisi partai air sekarang. mata. Oh, iya. Saya baru tahu istilah itu, Pak. Iya. Nanti pasti tahu. Iya. Iya. Kalau ditanya, saya karena sesuai dengan profesi saya, mungkin Komisi Komisi 3. tiga ya. Memang saya banyak urusan dengan perbankan, dari Hmm. Komisi 11. Ya, seperti itu. Oh, Ya. 11 juga tertarik Iya, ya. karena Iya, saya yang investor dari Korea, pertama bank itu bank, Kukmin. iya, bank yang terbesar-besar itu juga sudah datang ke sini, 6 bank sudah masuk, juga mereka keluhan juga banyak. Maka kita juga perlu belajar sistem yang perbankan lebih maju dari Korea punya Iya, apa, iya, iya. itu juga kita apa yang bisa bantu untuk industri bank, apa perlu diundangkan, ya Oke. peraturan jelasnya, Iya. ya udah supaya pas sektor itu bisa lebih maju begitu. Iya. Ya. Pak Kim ngomong-ngomong, Pak Kim ini kan advokat. Kalau beracara udah biasa Udah dong. bisa Itu dong. biasa. Udah biasa ya. Bukan maksudnya bukan cuman corporate ini ya, lawyer Oh, bukan, bukan. Pak. Ya, Apa tapi lebih ke benar-benar saya kerjasama Indonesia Korea gitu? Iya, saya datang ke tempat penyidik. Oh. Iya, bahkan kemarin juga saya ke Bareskrim juga. Oh, begitu Saya ya? Bareskrim, saya datang ke struktur perbankan, ya seperti itu. Jadi ditambah saya juga ya masuk ke dalam sidang di pengadilan juga. Saya membela ya klien saya. Iya, iya, Sudah. iya. Bakal pernah kami dapat juga lepas putusannya. Oh. Itu luar biasa. Tapi Iya, kami modelnya bukan promosikan dirinya. Iya, iya. Tim iya. saya sempat pernah bicara, wah ini sebuah sangat kemenangan besar. Harus ini perlu tahu rakyatnya begitu. Saya bilang tidak usah lah. Yang penting kita tahu, Tuhan tahu. Udah cukup saya bilang begitu, Bang. Jadi ya saya tetap membela di dalam persidangan di pengadilan juga, Pak. Iya, iya, iya. Berarti Pak Kim ini dari S1 di Universitas Indonesia, S2 lanjut ke lawyer, itu berapa tahun tuh Ya, proses semuanya sampai beradvokat? hampir 8 tahun. Wow. Cinta sama Indonesia nggak? Wah, saya sangat cinta, sayang. Ya, maka saya sampai mau korbanin waktu saya. Alhamdulillah. Ya, seharusnya saya nikmatin hidup kan. Iya, 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 iya. Tapi betul. saya udah umur begini, saya pengen mau kerja untuk rakyat sama Indonesia. Dan pasti gemes ya Kelihatan iman masih Indonesia. muda banget, Pak Kim. Ya. Masih segar. Namanya juga gitu. Korea ginseng, ya enggak? Perawatannya. Perawatannya. Saya aduh. pakai senil-senil. Saya sebentar lagi masuk ke golongan kepala 6. Oh. Makanya Masih kebayang, muda. kebayangan Bang. Beliau S1, S2 ngejar advokat, lalu nyalek 8 tahun kelar tuh semuanya. Waduh. Malu nih yang muda-muda kalau males. Ini aja Iya, umur iya, berapa iya, baru iya, mulai iya. coba kelar semuanya. Luar biasa. Luar biasa ya. Pak Kim, Ya. kita ucapkan terima kasih kali ya. Terima Atas kasih. kedatangannya nih sangat menarik obrolannya. Terima kasih. Sukses. Ini mungkin- beneran gak mau Terima nyanyi kasih Korea? Tunggu dulu, ada mungkin ada 1-2 menit bisa kasih closing statement ke pemirsa. Pemirsanya Ya. di sini Run. Ya ke sini. Oh sini, oh iya ya sini benar. Baik, Ah. baik. Terima kasih atas ya mengundang saya. Ya. Itu. Nah, pemirsa, saya Chong Song Kim dari Partai Golkar nomor urut 7 di Dapil DKI Jakarta 2. Saya membawa semangat baru dengan gerakan baru. Hanya lihat ya rakyat Indonesia. Tuh, saya tidak melihat siapa-siapa. Tuh, apa yang keluhan oleh rakyat, apa yang perlu. Itulah saya mewakili ya rakyat ke DPR RI supaya rakyat di dapil saya maupun di seluruh Indonesia dapat manfaatnya dari gerakan saya. Memang saya tahu pasti sendirinya sulit walaupun terpilih di dalam DPR RI. Maka saya akan cari kawan-kawan anggota DPR minimal 20 orang supaya kita geraknya bersama begitu. Hanya menjaga kepentingan rakyat saja, bukan kepentingan yang lain-lain. Ya. Kalau berkenan, mohon dukung saya nomor 7 Dapil DKI Jakarta 2 termasuk Jakarta Pusat, Selatan, Luar Negeri. Oh. Ya. Nama Chong Song Kim nomor 7. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Semoga sukses Pak Kim Semoga atas sukses. rencananya dan saya terus terang agak terharu ya dengar tadi cerita mau
ada program anak menyekolahkan anak ke Korea, gitu itu luar biasa. Terpikir gitu ya. Sebetulnya bukan hanya itu aja. Saya dari awal ketemu itu Prof. Renal Kasali juga, saya bicara program itu student debt. Student debt itu adalah pinjaman uang untuk bantuan, kuliah gitu. Sampai sekarang kan tapi ringan ya. Pinjaman uangnya itu kan atas nama orang tua dan itu pun juga harus ada jaminan. Kalau ada undang-undang untuk student debt, pinjamannya atas nama mahasiswa. Jadi dia punya selama 4 tahun dia kuliah tidak ditagih. Setelah selesai kuliah dia dapat kerja, baru mulai bayar. Dicicil dengan 5 sampai 10 tahun dengan bunga 0,5% sampai 1%. Harus begitu kita. Kalau udah ada yang begitu wadahnya, tidak perlu pinjol, tidak muncul pinjol. Itulah fungsi negara, fungsi pemerintah. Gitu. Ya, itu saya tetap kejar juga. Pasti saya sendiri susah, makanya tadi saya bilang bersama-sama ya. Teman-teman itu supaya bawa mereka coba lihat negara lain ada nggak ada di mana Korea Selatan ada coba lihat negara lain ada Amerika ada tapi bunganya beda tapi mereka juga masih di bawah 5%. Begitu Indonesia bunga komersial tinggi berapa persen apalagi pinjol itu pun juga harus ada jaminannya. Kalau ada jaminan kenapa pinjam kan begitu. Ya itulah mahasiswa harus tanggung jawab belajar mereka dari sekolah. Atas nama saya berarti saya harus tanggung jawab. Berarti saya harus dapat kerja keras, baik kerja kasar maupun kerja halus. Yang penting kerja, saya bayar utang. Investasi pendidikan jadinya. Jadi harus dia tanggung jawab sendiri juga belajar juga itu. Jadi program itu sangat perlu Bang. Betul. Siap. Sepakat. Baik. Terima kasih sekali Pak lagi Chong Sung Pak Kim. Ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol. Saya di dapil Anda. Nanti mudah-mudahan di TPS tiba-tiba bisa aja loh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Ya pemirsa demikian dialog kita hari ini dengan Mr. Chong Sung Kim, opa Korea. Aduh, jadi penasaran nih, K-pop, opa-opa bahasanya. Baik, terima kasih. Saya Ziza Hamzah. Om Hidayatullah, terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.